Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat, apa kabarnya? Bertemu dengan saya, Sri Zulahmi Heksa Putri, konselor di SMP Negeri 1 Telatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dalam materi Mekanisme Pertahanan Ego. Mekanisme pertahanan ego dipelopori oleh Sigmund Freud yang mengatakan bahwa mekanisme pertahanan ego merupakan sebuah keadaan psikologis yang muncul baik secara sadar maupun tidak sadar ketika seseorang berusaha melindungi dirinya dari kecemasan yang muncul dikarenakan suatu situasi atau keadaan. Mekanisme pertahanan ego merupakan bentuk kebiasaan atau pola seseorang untuk melepaskan dirinya dari perasaan gelisah, cemas, dan frustasi. Fungsi utama dari kebiasaan ini adalah untuk melindungi pikirannya, melindungi dirinya dari kecemasan, kegelisahan, atau dari sanksi sosial yang tidak sanggup untuk ia hadapi. Nah, 7 mekanisme pertahanan ego antara lain 1. Regresi. Regresi merupakan mekanisme pertahanan ego di mana seseorang kembali pada tingkat perkembangannya yang sebelumnya. Contohnya, seseorang anak yang sudah tidak mengompol lagi, namun kini kembali mengompol karena ketakutannya ditinggalkan oleh sang ibu. 2. Denial atau penyangkalan merupakan mekanisme pertahanan ego dengan menunjukkan sikap yang menyatakan bahwa suatu pernyataan atau suatu dugaan yang ditujukan kepadanya itu tidaklah benar. Contohnya, seorang anak secara tidak sengaja memecahkan vas bunga milik ibunya dan ia menyangkal hal tersebut karena ia takut dimarahi oleh sang ibu. Jadi ia menyatakan bukan saya pelakunya. 3. Displacement atau pemindahan. Displacement atau pemindahan merupakan suatu mekanisme pertahanan ego dengan melampiaskan emosi pada hal-hal yang dianggap tidak mengancam. Contohnya, seorang kakak setelah dimarahi oleh si ibu meluapkan emosinya kepada sang adik. 4. Sublimasi. Sublimasi merupakan mekanisme pertahanan ego dalam upaya untuk mengubah hal buruk yang dimilikinya menjadi hal yang lebih bermanfaat dan dapat diterima oleh orang lain. Contohnya, seseorang belajar dengan sangat rajin untuk membuktikan bahwa ia tidaklah bodoh seperti yang dibilang kebanyakan orang. 5. Proyeksi. Proyeksi merupakan mekanisme pertahanan ego dalam upaya untuk melindungi dirinya dari kecenderungan dan cenderung menuduhkan atau menyalahkan orang lain terhadap kesalahan yang ia lakukan. Contohnya, seorang anak yang mendapatkan nilai rendah dalam suatu pelajaran mengatakan bahwa ini diakibatkan oleh gurunya yang sentimen kepadanya atau pilih kasih. 6. Rasionalisasi merupakan mekanisme pertahanan ego dalam upaya membentuk pertahanan diri dengan menjelaskan perilaku atau perasaan yang tidak dapat diterima secara rasional untuk menghindari alasan yang sebenarnya. Contohnya, seorang laki-laki yang cintanya ditolak oleh seorang perempuan mengatakan bahwa perempuan itu sebenarnya bukanlah tipe yang ia cari.
7. Represi. Represi merupakan sebuah mekanisme pertahanan ego dalam upaya menekan kecemasan atau ketakutan yang tidak sesuai dan mengganggu ke alam bawah sadarnya. Contohnya, seseorang mencoba melupakan dan tidak mau mengingat-ingat pengalaman pahitnya saat ia dibuli di sekolah. Jadi represi ini adalah mekanisme pertahanan ego dalam upaya kecenderungan untuk melupakan. Nah, itulah 7 mekanisme pertahanan ego. Intinya, berdamai dengan diri sendiri adalah ketika kita mampu menerima dan mampu untuk mengikhlaskan segala apa yang telah terjadi dan atas apa yang pernah kita lakukan. Demikianlah materi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.